Ini kayak soal ujian anjir, kayak UAS kayak begini kalau kuliah. Awal-awal udah salah anjing. Gue nggak pernah pakai tooltip, bagaimana cerita ini? Ya Allah. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan gue dan sekarang kita akan masuk ke exercise buat kalian yang udah coba ikutin tutorial HTML ataupun CSS di playlist Cuy University semester 1 ataupun semester 2 di konten-konten gue. Sekarang saatnya kita latihan soal dari salah satu website yang sudah menyediakan soal-soal yang biasa ada untuk programmer, ya untuk sekedar latihan apa-apa yang udah kita kuasai gitu ya. Di sini gua mulai exercise dari HTML dulu. Nanti udah HTML masuk ke CSS ya. Kalian bisa buka linknya ada di deskripsi juga, gua masukin Web3 School namanya, dan ini adalah salah satu website tempat gua belajar dulu pas gua otodidak dari nol banget gitu ya. Ini udah ada dari zaman Fir'aun gitu si website ini. Jadi kalian bisa coba buka. Terus pergi ke bagian exercise ya, cari aja menu exercise. Nah, di sini klik terus cari yang HTML exercise. Nah, kita mulai dari yang paling awal. Kita cek skor kita berapa ya. Enggak kita sih, gue udah lama enggak tes beginian. Klik aja langsung terus kita kerjain, alright. Bentar, gue minimize dulu biar lebih adem dan nikmat gitu. Segini cukup. Add a tooltip to the paragraph below with the text about Web3 School. Tooltip, wah, tinggal gini gitu. Tooltip, apa ya? Alt gitu. Dah, awal-awal udah salah anjing. Gue nggak pernah pakai tooltip, bagaimana cerita ini? Ya Allah, ada yang tahu nggak tooltip di P itu apa? Anjir, gue menyerah di soal pertama. Title di dalam P. Oke, terima kasih, info bagus ya. Ini bukan tutorial berarti ya, ini kan latihan. Mengasah. Submit. Yay, berhasil, bener. Itu nomor 1 ya. Jadi di dalam paragraf itu ini sekalian dibahas aja. Di dalam paragraf itu ternyata ada tooltipnya. Gua kerja nggak pernah pakai paragraf ada title kayak gini, gua nggak pernah pakai kecuali di library semacam React.js atau di framework karena ini kemasuknya adalah property. Ternyata elemen HTML pun ada propertinya title yang fungsinya kalau kita codingin ini kayaknya kita coba dulu dah ini mah. Gue bikin satu folder baru ya. Gue penasaran sih. Gue nggak pernah coba soalnya. Mohon maaf ini. Tapi apa mesti gue edit? Jangan ya, kebodohan gue ini. Mestinya nggak usah deh, nggak apa-apa ya. Gue nggak tahu ada title di dalam P ternyata Pak. Sumpah ini gue ngonten nggak pakai skema dulu. Jadi gue sendiri kaget dengan apa yang barusan terjadi. Kumaha tuh bro, kok gue bodoh ternyata Pak Bu. Aduh, apa tadi P ya? P di dalam sini ada title. Ini lorem ipsum. Gua save, gua coba running. Oke, ini lorem ipsumnya ya. Mana tooltipnya Pak? Iya, ketika mouse-nya di hover gitu. Ketika mouse-nya masuk sini ada hore tooltip, kelihatan kan? Gini. Yah anjing. Ya. Itu kok gua bisa-bisanya nggak tahu, bodoh berarti gua masih. Ya, namanya juga teknologi bro, harus tetap belajar terus. Hal minor gini aja gua kagak tahu gitu. Malah jauh-jauh ke library, ke framework ginian gua baru tahu dasar. Dea, submit answer, oke ceritanya gua. Itu ya, pokoknya fungsinya si title itu di dalam elemen untuk ketika mouse-nya di hover berarti ada yang kayak gituan. Lu baru tahu juga ya, sama ya. Tapi mungkin sebagian udah pada tahu sih. Oke, lanjut lagi. The size of the image 250 pixel wide lebar dan 400 pixel tinggi. Maka di width sini 250, di sini 400. Ini mah udah jamin pasti bener. Bangga anjing gitu doang juga aing mah. Next lagi. Ya, jadi ini tuh kalau dibaca dia nyuruh nih lebarnya 250 pixel sama tall tuh kan tinggi tuh, tingginya 400, tinggi itu kan height-nya taruh aja 400, ininya taruh aja 250 gitu, tinggal gitu doang. Yang ketiga, make the element below into a link that goes ke sini, katanya pindahin ke sini ini udah ada ya. Tinggal gimana caranya si A ini bisa nge-link ke sana ya. Udah tinggal tambahin ref sama dengan link ini. Jadi pas A-nya itu diklik ya, this is a link, diklik tuh bakal ngarah ke sono gitu. Alternate text for the image. Ini nggak usah dibaca bla 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 lah. Cannot display. Ini tinggal pencet ALT gitu. Alternate ya, alternatif ALT itu. Gini, bread.
Aman. Lanjut, heading. Use the correct HTML tag to add heading with the text London. H1 London. Londonnya hurufnya harus sesuai loh. Jangan gede semua kayaknya, harus sama kayak dia. Pau. Benar, ditambahin H1 ya. 6 heading to the document with the text hello katanya. Start with the most important heading, the largest. Ya, yang paling gede sampai ke yang paling kecil. Berarti yang paling gede kan H1. Kata-katanya hello, tutup H1. Semakin kecil angkanya semakin besar teksnya, semakin besar angkanya semakin kecil teksnya, kayak gitu ya. Right? Yakin. Alah. What? H1, oh ini H2 gua belum ketutup, mohon maaf. Nih tutupnya, jangan lupa. Typo tuh. Yang terakhir dari heading, mark up the text, appropriate text is the more important heading. Ini berarti H1. Ya. Ini kayak soal ujian, ini kayak UAS kayak begini kalau kuliah. Jurassic Park is the next most important, H2 boleh, tapi harusnya H3 sih. Gue coba H2 dulu ya. About is the third H3. Kok gini ya? Ini pasti paragraf. Coba. Oh bener, ya bener kayak gitu. Jadi ini yang paling penting ya, important heading. Semakin angka headingnya kecil itu semakin penting. H1, H2, 3 semakin ke H6 itu semakin nggak penting. Semakin kecil ketebalannya tuh ya. Bukan masalah penting nggak penting sebenarnya. Begitulah. Udah ya, HTML yang heading sama atribut udah. Ini paragraf sama aja kayak heading kayaknya. Oke, kita mulai CSS exercise-nya. Klik. Soal nomor 1. Set the color of all P element to red. P ya. Ini paragraf nggak usah pakai kelas, nggak pakai titik, nggak pakai pagar, jadi langsung color (2) red. Answer. Correct. Ya, correct. Set the color of the element with ID para 1 to red. ID pakai pagar, para 1 namanya. Jadi red katanya warna teksnya, color (2) red. Submit. Correct. Berikutnya, set the color of all element with the class color text to red. Class berarti titik, color text. Oke. Color (2). Submit. Correct. Soal terakhir di selektor, change the color of all PNH1 element. Ya, jadi disuruh semua elemen paragraf dan elemen heading yang headingnya H1 itu harus warna merah. Maka di sini kita masukkan aja kayak macam H1, P gitu. Sininya color (2) red. Correct. Next. Add external style sheet with the URL my style. Link rel bukan spasi, sama dengan style sheet refnya ke mystyle.css. Tutup. Ya, jadi ini disuruh manggil nih dari HTML-nya, manggil style yang kita punya, custom style namanya mystyle.css. Tinggal panggil kayak gini, relnya tuh style sheet. Hubungannya ke sini hubungannya berupa style sheet dan dia linknya dari mystyle ini. Submit. Oke, nice. Lanjut lagi. Set the page background color to red. Body. Ya, jadi background color dari elemen HTML-nya mungkin body ini keseluruhannya. Background strip color (2) red. Submit. Bener. Set the page background color to red by using an inline style. Tambahin aja sini style. Kan inline style, masukin style background color red sama aja kayak tadi. Next. Insert the missing part to make the CSS code correct. Ini kayak begini, ini (2), ini kan pakai kurawal, terus mendefinisikan paragraf itu bloknya ini, merubah paragraf. Satu blok ini adalah codingan yang untuk merubah paragrafnya dengan warna red si paragrafnya gitu. Submit. Next. Set the background color of the H1 element to light blue. Background color (2) light blue. Sebenarnya tinggal ngikutin soalnya sih. Set paper.give as the background image of the page. Background URL
img background URL background img URL paper.gif kayak gitu. Ini formatnya kalau nggak salah ya, kasih background img terus URL-nya adalah paper.gif katanya kan gitu disuruhnya. Anjing, background background image maybe ya, benar, salah sintak. Next, make the background image repeat only vertical. Background repeat only vertical apa ya? Make the background image repeat only vertical. Repeat vertical tuh Y kali. Repeat Y. Vertical Y apa X ya? Y kayaknya. Oh ya benar. Sesuai soal. Specify the background image should be shown once in the top right corner. Harus muncul di background image-nya muncul, dan munculnya yang keambil gambarnya, yang kepotongnya itu top right cornernya. Maka dan muncul satu kali ya, berarti background repeatnya no repeat. Terus dia muncul top right. Ya tinggal background position top strip right. Ini kali ya. Top spasi right. Ya benar kayak gitu. Soal terakhir dari CSS background, use the correct background property to make the background image not scroll with the rest of the page. Biar nggak nge-scroll. Background position fixed. Maybe coba. Background cover, sorry. Kayaknya. Apa ya? Background position cover. Background, kok gue lupa sih. Attachment. Background attachment fixed. Itu. Biar si gambarnya tuh nggak ikutan nge-scroll, jadi dia diem. Kalau misalnya gitu tuh. Sampai sini aja dulu untuk part pertama, nyobain exercise HTML dan CSS, mengulas kembali gitu ya apa yang udah dipelajari di sesi 1, sesi 2, semester 1, semester 2 di playlist gue yang sebelumnya. Kalian bisa pelajarin itu semua di Wetri School karena ini gratis juga, dan gue nggak ngepromoin ini ya, ini tempat gue belajar dulu. Jadi kalian bisa cobain exercise. Bahkan gue pun yang udah sering ngoding gitu ya, yang udah kerja juga, tadi ada sih, ada banyak yang lupa ya, kayak title di dalam paragraf itu apa gitu. Bukan lupa sih, nggak ingat, memang nggak tahu aja gitu ya. Jadi sekarang bisa nambah lagi ilmu walaupun ini yang basic kembali. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar hal-hal baru lagi walaupun dari nol, ataupun hal-hal yang udah kita tahu tapi kita pelajari lagi, itu nggak masalah. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Bye bye.